Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putriani. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menyampaikan materi tentang penerimaan kas dan setara kas. Nah, di dalam materi kali ini, ada beberapa poin-poin yang akan kami jelaskan. Poin yang pertama yaitu sifat kas dan setara kas beserta contohnya. Yang kedua, menurut PSAK nomor 2. Yang ketiga, menurut etap. Yang keempat, tujuan audit kas. Yang kelima, prosedur pemeriksaan kas. Dan yang keenam, ada kesimpulan. Materi yang pertama akan disampaikan rekan saya yang bernama Sarah. Kepada Sarah, waktu dan tempat dipersilahkan. Saya Sarah akan menjelaskan sifat dan contoh kas dan setara kas. Kas merupakan aset lancar perusahaan yang beresiko tinggi karena mudah untuk diselewengkan. Selain itu, banyak terjadi transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dalam perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian internal yang baik atas kas dan setara kas untuk menghindari terjadinya kecurangan atau penyelewengan. Menurut Sukrisno Agus, kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Sedangkan bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Adapun contoh-contoh dari kas dan setara kas, yang pertama, kas kecil atau petty cash dalam rupiah maupun mata uang asing. Yang kedua, saldo rekening giro di bank dalam rupiah maupun mata uang asing. Yang ketiga, bon sementara. Yang keempat, bon-bon kas kecil yang belum di-reimburse. Dan yang terakhir, cek tunai yang akan didepositokan. Adapun yang bukan bagian dari kas dan setara kas pada laporan posisi keuangan adalah yang pertama, deposito berjangka atau time deposit. Yang kedua, cek mundur dan cek kosong. Yang ketiga, dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu atau sinking fund. Dan yang terakhir, rekening giro yang tidak dapat segera digunakan, baik di dalam maupun di luar negeri, misalnya karena dibekukan. Menurut PSAK nomor 2, halaman 2.2 dan 2.3, kas terdiri dari saldo kas dan rekening giro. Suatu laporan arus kas harus menjelaskan selisih yang terjadi antara saldo awal dan saldo akhir, serta setara kas. Hal ini berarti dalam laporan kas memiliki pengertian yang lebih luas yang tidak hanya terbatas pada saldo kas yang tersedia di perusahaan dan di bank, tetapi juga termasuk perkiraan-perkiraan yang dikenal sebagai setara kas. Setara kas yaitu investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan dapat segera dijadikan kas dalam jumlah tanpa menghadapi perubahan nilai yang berarti. Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi harus dapat segera diubah menjadi kas dalam jumlah yang diketahui, tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Karenanya, suatu investasi baru dapat memenuhi syarat sebagai setara kas hanya segera akan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Tidak semua investasi jangka pendek dikelompokkan sebagai setara kas. Hal ini tergantung pada kebijakan keuangan yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. Suatu perusahaan harus memiliki kebijakan yang jelas dalam menentukan perkiraan-perkiraan apa saja yang termasuk dan tidak termasuk dalam kategori sebagai setara kas. Dan kebijakan ini harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan, serta harus dijalankan secara konsisten dari waktu ke waktu. Dalam laporan arus kas dan setara kas diperlakukan sebagai suatu kesatuan. Dengan kata lain, laporan arus kas menyatakan perusahaan dalam kas dan setara kas. Oleh karena itu, pengeluaran kas untuk memperoleh setara kas dan penerimaan kas dari penjualan setara kas tidak dimasukkan dalam laporan arus kas.
Baiklah, saya akan menjelaskan menurut SAK Etap. Setara kas dan investasi jangka pendek dan sangat liquid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun, jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan termasuk komponen kas dan setara kas. Baiklah teman-teman, kan sudah dengar penjelasan mengenai sifat dan contoh kas. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai tujuan pemeriksaan kas dan setara kas. Tujuan pemeriksaan kas ini antara lain, yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat pengendalian internal yang cukup baik atas kas dan setara kas, serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Yang kedua, itu untuk memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada di laporan posisi keuangan per tanggal neraca betul-betul ada dan dimiliki perusahaan tersebut. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah semua transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas betul-betul terjadi dan tidak ada transaksi fiktif. Yang keempat, untuk memeriksa apakah semua transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas semuanya sudah dicatat dalam buku penerimaan kas dan pengeluaran kas, tidak ada yang dihilangkan. Dan yang kelima, itu untuk memeriksa apakah semua transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas sudah dicatat secara akurat, tidak ada kesalahan perhitungan matematis, dan tidak ada salah posting dan klasifikasi. Tujuan audit kas yang keenam yaitu untuk memeriksa apakah semua transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas sudah dicatat pada waktu yang tepat, tidak terjadi pergeseran waktu pencatatan. Tujuan ini itu dilakukan agar tidak ada kelalaian yang dilakukan karena adanya penguluran waktu dalam mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran kas yang ada, sehingga pencatatan bisa dilakukan pada tanggal yang tepat. Tujuan yang ketujuh yaitu untuk memeriksa apakah ada pembatasan untuk penggunaan saldo kas dan setara kas. Tujuan ini itu dilakukan untuk memeriksa jika ada pembatasan dalam penggunaan data. Misalnya itu saat perusahaan menyisihkan sebagian dana yang dimiliki untuk keperluan pelunasan obligasi serta bunganya, maka dana tersebut tidak boleh dilaporkan ke dalam aset lancar sebagai kas, tetapi harus dijelaskan di dalam catatan atas laporan keuangan. Tujuan yang ke-8 yaitu untuk memeriksa seandainya ada saldo kas atau setara kas dalam bentuk valuta asing. Apakah saldo tersebut sudah dikonversikan dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca, dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan ke laba rugi tahun berjalan. Aset suatu perusahaan itu biasanya tidak hanya berbentuk rupiah saja, kadang ada juga dalam bentuk valuta asing. Nah, tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui apakah ada saldo perusahaan itu dalam bentuk valuta asing. Tujuan yang ke-9 yaitu ada untuk memeriksa apakah penyajiannya di laporan posisi keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Pencatatan saldo kas suatu perusahaan itu kadang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Kadang ada ditemui pada laporan keuangan perusahaan pengeluaran kas yang dibatasi untuk pengeluaran jangka pendek, tetapi tidak dimasukkan ke dalam aset lancar. Sedangkan jika menurut SAK, kas dan setara kas itu disajikan di neraca sebagai aset lancar. Nah, selanjutnya prosedur pemeriksaan kas. Adapun prosedur pemeriksaan kas ialah yang pertama,
pahami dan evaluasi internal kontrol atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas atau bank. Proses memahami dan mengevaluasi internal kontrol atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas atau bank merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu proses pemeriksaan akuntan. Kas dan setara kas dalam perusahaan sering dikatakan sebagai darah dalam tubuh manusia. Mengapa disebut seperti darah dalam tubuh manusia? Karena transaksi perusahaan menyangkut kas dan setara kas itu penting. Jika auditor menyimpulkan bahwa internal kontrol efektif, berarti luasnya pengujian atas kewajaran saldo kas dan setara kas per tanggal laporan posisi keuangan itu bisa dipersempit karena kemungkinan kesalahan yang akan terjadi kecil, dan jika kesalahan terjadi pun akan bisa segera ditemukan oleh pihak perusahaan. Yang kedua, buat top schedule kas dan setara kas per tanggal laporan posisi keuangan. Misalnya di tahun 2010, perusahaan A membuat 31 Desember 2010 atau boleh juga 31 November 2010 apabila belum selesai. Namun penambahan mutasi ini akan dicek kemudian apakah ada hal yang di luar kebiasaan atau tidak. 3. Lakukan perhitungan fisik uang kas. Perhitungan ini dapat dilakukan per tanggal laporan keuangan, bisa juga sebelum atau sesudah laporan keuangan. Jika klien menggunakan impress font system untuk kas kecilnya, cash count bisa dilakukan kapan saja karena kas selalu tetap. Tetapi jika digunakan fluctuating font system, maka cash count sebaiknya dilakukan tidak jauh dari tanggal laporan posisi keuangan agar tidak mengalami kesulitan sewaktu melakukan perhitungan maju atau mundur per tanggal laporan posisi keuangan. 4. Kirim konfirmasi atau dapatkan pernyataan saldo dari kasir dalam hal tidak dilakukan cash of name. Perlakuan ini dilakukan untuk kas yang berada di cabang yang jauh dan saldonya tidak besar. Misalnya perusahaan yang kita audit memiliki kas sebanyak 100 juta dan dia memiliki cabang di Irian Jaya dengan saldo 1 juta. Tidak perlu auditor secara khusus mengunjungi cabang tersebut untuk melakukan cash of name karena tidak berimbang cost dan benefitnya atau tidak material. Yang kelima, kirim konfirmasi untuk seluruh rekening bank yang dimiliki perusahaan. Surat konfirmasi tersebut harus ditandatangani oleh pejabat perusahaan yang nama dan contoh tanda tangannya tercantum di signature card bank perusahaan. 6. Meminta rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank harus dibuat oleh klien dan tugas audit adalah memeriksa kebenaran rekonsiliasi bank tersebut serta mengusulkan audit adjustment jika ditemukan suatu kesalahan. Nah, selanjutnya yang ketujuh, lakukan pemeriksaan atas rekonsiliasi bank tersebut. Prosedur audit yang bisa dilakukan adalah yang pertama, cocokkan saldo menurut rekening koran bank dengan rekening koran bank yang bersangkutan dengan jawaban konfirmasi dari bank. Yang kedua, periksa voting and cross voting. Yang ketiga, cocokkan saldo menurut pembukuan saldo, buku kas atau bank, dan buku besar kas atau bank. Yang keempat, periksa outstanding check dan outstanding deposit ke rekening koran bulan berikutnya apabila lebih dari 70 hari sehingga perlu dibuat jurnal koreksi. Yang kelima, periksa biaya administrasi bank dan jasa giro ke rekening koran dan nota debit atau kredit dari bank. Nah, selanjutnya yang ke-8 yaitu mereview jawaban konfirmasi dari bank, notulen rapat, dan perjanjian kredit untuk mengetahui apakah ada pembatasan dari rekening bank yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, apabila ada saldo rekening bank yang penggunaannya dibatasi untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun, maka tidak boleh dikelompokkan sebagai aset lancar dan harus dijelaskan di catatan atas laporan keuangan mengenai alasan pembatasannya tersebut. Nah, pembatasannya tersebut ini bisa terjadi karena perusahaan mempunyai masalah hukum sehingga rekeningnya dibekukan atau karena dijadikan jaminan. Yang ke-9, periksa interbank transfer kurang lebih 1 minggu sebelum dan sesudah tanggal laporan posisi keuangan untuk mengetahui adanya kitting dengan tujuan untuk window dressing. Nah, cek kitting bisa dilakukan jika perusahaan mempunyai lebih dari 1 rekening bank. Untuk mengetahui ada tidaknya cek kitting, auditor harus memeriksa transfer dari rekening bank perusahaan ke rekening bank perusahaan yang lainnya dan mencocokkan apakah penambahan saldo di rekening bank yang berasal dari transfer sudah diikuti dengan pengurangan saldo di rekening bank lainnya. Periksa transaksi kas sesudah tanggal neraca atau subsequent payment dan subsequent collection.
sampai mendekati tanggal selesai pemeriksaan lapangan. Yaitu tujuan dari subsequent payment itu tujuannya untuk mengetahui apakah ada kewajiban yang belum tercatat per tanggal neraca yang baru dibayar di periode berikutnya, baik itu berasal dari pembelian aset ataupun biaya-biaya perusahaan. Sedangkan tujuan dari subsequent collection itu untuk meyakinkan auditor mengenai kewajaran angka piutang per tanggal neraca. Yang ke-11, periksa saldo kas dan secara kas dalam mata uang asing. Maksudnya itu apabila ada saldo kas dan setara kas dalam mata uang asing per tanggal neraca, maka kita harus periksa apakah sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca, dan apakah selisih kurs itu yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. Yang ke-12, periksa apakah penyajian kas dan setara kas di laporan posisi keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dan yang terakhir, yang ke-13, yaitu buat kesimpulan di top schedule kas dan setara kas atau di memo tersendiri mengenai kewajaran dari cash on hand dan in bank setelah kita menjalankan seluruh prosedur audit tersebut. Kesimpulan dari materi ini, kas merupakan aset lancar perusahaan sebagai alat pembayaran untuk kegiatan umum perusahaan. Menurut PSAK nomor 2, kas terdiri atas saldo kas, rekening giro, dan setara kas. Pemeriksaan pada kas menjadi salah satu fokus utama auditor dalam mengaudit perusahaan. Pemeriksaan kas tidak hanya terkait dengan penggambaran laporan keuangan berdasarkan transaksi kas keluar dan kas masuk pada entitas, namun dapat juga menggambarkan keadaan internal entitas berdasarkan pengendalian internal entitas tersebut dalam menekan tingkat kekeliruan yang disengaja maupun tidak disengaja. Keuangan perusahaan yang baik dapat dilihat dari ketersediaan kas. Jika perusahaan mengalami kesulitan ketersediaan kas, maka dapat dipastikan kelangsungan hidup perusahaan dapat terganggu juga. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materi tentang penerimaan kas dan setara kas. Saya selaku moderator, apabila ada kesalahan dan kekurangan di dalam penyampaian materi tadi, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.